Kisah ini berawal dari siswa bernama Maehara yang diam-diam berteman dengan gadis tercantik kedua di kelasnya. Maehara bukanlah siswa teladan atau atletis. Dia seorang penyendiri yang tidak memiliki teman. Suatu ketika, guru menyuruhnya memperkenalkan diri di depan kelas. Dengan jujur, Maehara menyebutkan hobinya bermain game dan menonton film tentang hiu atau buaya. Saking membosankan dan tidak asiknya, tak ada satupun teman sekelas yang tertarik padanya. Berbeda jauh dengan perkenalan Amamiyu yang membuat semua orang tersenyum. Dia juga sudah bersahabat dengan Asanagi sejak SMP. Suasana kelas pun kembali ceria berkat mereka. Bukan hanya paras mereka yang memikat mata, tetapi juga humor mereka yang menyenangkan teman-teman. Setelah berhari-hari, Maehara selalu menyendiri. Hingga suatu hari saat dia pergi ke toko DVD, dia bertemu dengan Asanagi Umi. Mereka mulai sering tertarik. Asanagi secara khusus mendekati Maehara karena memiliki hobi yang sama. Asanagi tidak mengungkapkan hobinya di kelas, dan kebetulan selera mereka cocok. Asanagi meminta rekomendasi film kepada Maehara. Maehara memilih sesuai seleranya. Film itu tentang hiu piranha. Asanagi pun kegirangan sambil mengomentari sampul DVD-nya yang sangat aneh. Pendapat mereka tidak berbeda jauh, dan mereka pun langsung akrab sejak saat itu. Namun, saat di sekolah, mereka pura-pura tidak saling mengenal. Asanagi mengirimkan pesan dan bertanya apakah dia boleh datang ke rumah Maehara. Sepulang sekolah, Asanagi pun berkunjung ke sana. Siapa sangka selera mereka terhadap pizza juga sama. Maehara menyarankan untuk bermain game. Asanagi bersemangat dan bertekad ingin mengalahkan Maehara. Setelah beberapa saat, Asanagi mengalami kekalahan telak hingga dia ingin memukul lantai. Maehara segera menghentikannya agar tetangga di bawah tidak terganggu. Asanagi pun merengek meminta bermain game lain. Mereka bermain cukup lama, dan saat malam tiba, Asanagi berniat pulang. Maehara memerhatikan tubuh Asanagi yang ramping. Dia bertanya bagaimana Asanagi bisa memiliki tubuh ramping, padahal makannya sama banyaknya dengan Maehara. Asanagi menjawab bahwa dia sering berolahraga. Justru dia merasa Maehara yang mulai berisi sambil mencubit perutnya. Tampaknya perut adalah titik lemah Maehara, hingga dia terus dijahili oleh Asanagi yang terus mencubitnya. Asanagi menganggap itu sebagai pembalasan atas kekalahannya saat bermain game. Meskipun baru bermain untuk ketiga kalinya bersama Maehara, Asanagi merasa sangat cocok. Dia pun mengajak Maehara bermain di luar rumah minggu depan. Maehara lalu bertanya apakah hanya mereka berdua saja yang akan pergi. Asanagi membenarkannya karena mereka belum memberitahu siapapun bahwa mereka berteman. Jika sampai ketahuan teman sekelas, dia hanya akan bilang bahwa mereka berpacaran. Mendengar itu, Maehara gugup dan menjawab bahwa hubungan mereka tidak seperti itu. Asanagi tertawa dan membalas bahwa dia hanya bercanda. Maehara meminta izin kepada ibunya untuk bermain di luar dan meminta uang saku lebih. Ibunya bertanya apakah Maehara dirundung. Maehara menjawab bahwa dia benar-benar akan bermain bersama temannya. Sang ibu pun bersyukur dan senang kini anaknya memiliki teman. Dia mengeluarkan dompetnya dan memberikan Maehara uang lebih. Maehara sedang makan siang di tempat sepi di belakang sekolah. Dia bertanya-tanya apakah dirinya sudah menjadi teman yang baik bagi Asanagi. Di saat yang sama, dia mendengar suara Asanagi bersama seorang kakak kelas. Maehara buru-buru membereskan makan siangnya dan berniat pergi. Namun, Amami dan temannya datang untuk menguping percakapan Asanagi, sehingga Maehara jadi terbawa-bawa oleh mereka. Rupanya, senior itu menyatakan perasaan dan mengajak Asanagi untuk berkencan. Asanagi menunduk sambil meminta maaf. Senior itu pun bertanya alasan mengapa dirinya ditolak. Asanagi bilang bahwa dia tidak tertarik dengan percintaan. Di sisi lain, Nina mewajarkan kalau senior itu ditolak. Rupanya, senior itu juga pernah menembak Amami lalu ditolak. Jadi, dia kemudian mendekati temannya yaitu Asanagi. Asanagi tahu akan hal itu, jadi dia pun menolaknya. Namun, senior itu tidak menyerah dan ingin berteman dulu dengan Asanagi. Tetapi, Asanagi menolak mentah-mentah sambil berjalan pergi. Amami merasa tidak enak karena telah menyeret Maehara ke dalam masalahnya. Lalu, dia pun meminta maaf. Amami kemudian memberikan nomor ponselnya kepada Maehara dan menyuruhnya merahasiakan hal itu dari teman-temannya. Maehara kemudian bilang pada Asanagi bahwa dia melihatnya ditembak senior. Dia meminta maaf dan mengatakan bahwa dia kebetulan sedang makan siang di dekat sana. Asanagi tidak mempermasalahkan hal itu. Justru dia meminta maaf karena telah menambah beban pikiran Maehara.
Maehara bertanya apa menjadi populer itu merepotkan, karena banyak yang mendekati, dan di antara mereka pasti ada yang tidak diminati atau bahkan tidak disukai. Harus menolak mereka jadi terdengar merepotkan. Menurutnya, sendirian memang menyedihkan, tapi mungkin masih lebih baik daripada harus menghadapi hal-hal menjengkelkan itu. Asanagi mengerti maksud Maehara, tapi dia menanggapinya dengan santai dan mengatakan bahwa Maehara terlalu memikirkannya. Maehara tersentak dan murung. Asanagi pun bilang bahwa dia menyukai sisi Maehara yang seperti itu sebagai teman. Maehara juga menganggap Asanagi sebagai teman yang baik. Tibalah hari Jumat yang mereka tunggu. Setelah ganti baju, Maehara menunggu di depan toko. Tak lama, Asanagi datang dan tertawa melihat Maehara menggunakan baju serba hitam sesuai dengan dugaannya. Mereka pun pergi ke toko favorit Maehara. Maehara takut dianggap aneh, tapi Asanagi tidak merasa begitu. Justru dia menikmati menjelajahi tempat baru, karena jika bersama para sahabatnya, mereka tak pernah mampir ke tempat seperti itu. Mereka pun mengobrol dan bercanda seperti biasa, lalu makan siang sambil membicarakan film Yu sambil tertawa. Asanagi merasa senang dan tak sabar menunggu Jumat depan. Setelah makan, mereka melanjutkan ke game center. Banyak permainan yang mereka coba dan nikmati bersama. Saat mereka istirahat dan Asanagi pergi ke toilet, Maehara bertemu dengan Amami dan teman-temannya yang juga sedang bermain. Maehara diam-diam menelpon Asanagi. Tak disangka, Amami mengajaknya ikut bermain bersamanya dan teman-temannya. Nina mencegahnya karena hal itu akan membuat posisi Maehara sulit, mengingat dia juga sedang menikmati waktunya bersama dengan temannya. Maehara menolaknya dan mengatakan bahwa Amami tidak salah, tapi dia juga yakin ada orang-orang yang tidak cocok dengannya. Mereka pasti berusaha keras agar tidak merusak suasana, menjadi terlalu menjaga perasaan, lalu akhirnya membuat mereka lelah. Maehara sadar bahwa dia salah satunya, lalu dia pergi dengan terburu-buru. Asanagi pun berterima kasih pada Maehara. Dia bercerita bahwa sejak dulu dirinya dianggap sebagai orang cerdas dan menonjol. Dia sering diberi tugas dan diandalkan, meskipun itu bukan tugasnya. Awalnya, orang-orang berterima kasih, tapi lama-kelamaan, usahanya dianggap biasa saja dan malah memberatkan Asanagi. Asanagi ingin punya teman yang sehobi dan tidak menganggapnya aneh. Mendengar perkenalan Maehara di depan kelas, Asanagi pun merasa tertarik untuk berteman dengannya. Perlahan-lahan, Asanagi memperhatikan, lalu memberanikan diri mengajak Maehara berteman. Lalu soal Amami, Asanagi meminta maaf pada Maehara dan akan membicarakan hal ini padanya. Kebetulan, Amami juga curhat soal kejadian tadi pada Asanagi. Amami pun meminta maaf pada Maehara di kelas. Dia telah membuat Maehara tak nyaman dan langsung berasumsi Maehara menyukai berkumpul dengan kelompok besar. Maehara tidak mempermasalahkannya. Dia tahu kalau maksud Amami baik. Saat Amami sudah memastikan Maehara tidak marah, dia bertanya apakah Maehara punya waktu senggang karena ingin berbincang. Maehara menjawab senggang, dan hal itu membuat teman sekelasnya iri karena Amami akan menghubunginya lewat nomor ponsel. Pada akhirnya, Amami mengajak Asanagi karena dia merasa canggung jika berbicara berduaan. Mereka pun pergi ke rumah Maehara karena diikuti oleh Nina. Setelah itu, Maehara menjelaskan bagaimana dirinya cenderung merasa tidak nyaman dalam kelompok besar dan bagaimana dia merasa kesal karena waktu menyenangkan dengan temannya diremehkan begitu saja. Amami mengerti karena itu artinya Maehara sangat menyukai temannya. Wajah Asanagi dan Maehara pun memerah. Asanagi yang tidak ingin ketahuan berdiri dan mengajak Amami pulang. Sebelum pamit, Amami mengajak Maehara untuk berteman. Keesokan harinya, Amami menyapa Maehara dan menjelaskan kepada Nina bahwa mereka sudah berteman. Hal itu membuat seluruh kelas heboh. Saat istirahat, Amami mengajak Maehara untuk makan siang bersama. Asanagi berusaha menghentikannya karena membaca suasana kelas yang menjadi suram. Namun, Amami ingin makan berdua karena Maehara tidak suka berada di kelompok yang besar. Tapi, Maehara merasa gugup. Jadi, Amami pun mengajak Asanagi untuk makan bertiga. Mereka berbagi bekal dan mengobrol santai. Siapa sangka, Amami ingin mencoba pancake buatan Maehara karena Maehara jago memasak apapun. Maehara pun mengundang mereka untuk mencoba pancake buatannya. Amami bersemangat dan berterima kasih. Dia pun pergi membelikan minuman untuk Maehara dan Asanagi. Asanagi bertanya apakah Maehara mendapat masalah gara-gara Amami. Maehara menjawab tidak, karena sejak awal dia memang tersisihkan dan bukan berarti dia dirundung atau semacamnya. Asanagi hanya khawatir karena bisa saja Maehara dirundung
dirundung lantaran dirinya dekat dengan siswi tercantik nomor 1. Maehara tahu omongan itu, omongan tentang Amami yang menjadi nomor 1 tercantik dan Asanagi yang kedua setelahnya. Orang-orang terus membandingkan mereka. Maehara bilang kalau itu omong kosong anak sekolahan, jadi tak perlu dipikirkan secara serius. Tapi Asanagi menganggap omongan itu benar adanya, jadi Maehara pasti akan segera menyukai Amami. Setelah pulang sekolah, Asanagi dan Amami menagih janji Maehara untuk membuatkan pancake. Maehara dibanjiri pujian karena pancake buatannya lembut dan enak, tak seperti Amami dan Asanagi yang payah dalam memasak. Setelah makan, mereka pun bermain game. Kemampuan Amami membuat Maehara terkejut karena dia mampu mengalahkan dirinya dan Asanagi padahal baru pertama kali bermain. Maehara penasaran dengan cara main Amami lalu meminta untuk diajari. Saat di jalan pulang, Amami baru teringat kalau dia ingin mentraktir Maehara, jadi dia menelponnya. Asanagi menegaskan bahwa dia tidak akan ikut main lagi dengan mereka dan mempersilahkan mereka untuk main berdua saja. Saat Maehara mengangkat teleponnya, Amami bertanya apakah Jumat depan Maehara senggang. Tak lama telepon itu ditutup dan Amami bilang kalau Maehara sudah ada janji dengan seseorang. Asanagi pun berlari menuju rumah Maehara. Dengan wajah memerah, Asanagi mencubit hidung Maehara dan langsung pamit pergi. Hari Jumat pun tiba dan mereka bermain game bersama lagi. Saat membahas manga, Asanagi bersemangat dan ingin membaca jilid terakhir yang Maehara punya. Mereka pun pergi ke kamar dan membacanya bersama. Setelah menyelesaikan jilid terakhir, Asanagi ingin membaca ulang. Beberapa waktu berlalu, Asanagi ketiduran, begitu juga dengan Maehara. Karena sudah larut malam, ibu Maehara menelpon keluarga Asanagi, dan ibu Asanagi tampaknya mengizinkan anaknya untuk menginap. Setelah mandi, Asanagi mengajak Maehara mengobrol sebentar. Maehara bertanya apakah mereka harus memberitahukan pertemanan rahasia ini atau tidak pada Amami. Asanagi juga merasa tak bisa menyembunyikan hal ini lebih lama lagi, tapi dia akan menunggu waktu yang tepat untuk memberitahunya. Jadi, dia meminta Maehara untuk bersikap seperti biasa. Maehara pun pamit untuk tidur di ruang tamu. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah Asanagi. Ibu Asanagi menasehati mereka agar tidak lupa memberi kabar karena dirinya selaku orang tua merasa khawatir. Mereka pun berjanji untuk tidak lalai memberi kabar. Ibu Asanagi menganggap Maehara sebagai pacar anaknya. Dia bertanya banyak hal hingga membuat anaknya kesal sekaligus malu. Waktu berlalu dan hari festival sekolah pun akan segera dimulai. Wali kelas melakukan undian untuk memilih perwakilan kelas. Sialnya, Maehara terpilih. Yang lain merasa kasihan pada perwakilan perempuan karena harus mengurus Maehara yang suram. Maehara ditertawakan dan direndahkan. Anak-anak perempuan bernapas lega saat tahu mereka tidak terpilih. Amami pun maju ke depan kelas dan bertanya kepada teman-temannya apakah mereka semua membenci Maehara. Dilihat dari sikap mereka, mereka seperti mengucilkannya. Padahal Maehara tidak berbuat salah kepada mereka. Jadi Amami menanyakan apa alasannya. Tetapi tak satu pun dari mereka menjawab. Amami pun mengajukan diri untuk menjadi perwakilan kelas. Tak lama, Asanagi berkata bahwa dia yang memenangkan undian dan dirinya juga tidak keberatan serta punya waktu luang. Amami kelabakan ingin mengajukan diri, tetapi Asanagi memukul pelan kepadanya dan menyuruhnya untuk tenang. Dia paham bahwa perlakuan teman sekelas terhadap Maehara membuat Amami kesal, tetapi Amami sudah keterlaluan dan membuat suasana kelas menjadi suram. Amami pun meminta maaf kepada seluruh teman sekelasnya. Dengan tegas, Asanagi mengumumkan bahwa dirinya akan menjadi perwakilan kelas bersama Maehara. Maehara memuji Asanagi yang berhasil membuat suasana kelas menjadi normal. Namun, Asanagi merasa sahabatnya lah yang lebih hebat karena dia langsung menghadapi mereka yang tidak bersikap adil tanpa peduli suasana menjadi rusak. Sementara dirinya hanya peduli pada suasana sekitar sehingga dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Sepulang rapat perwakilan, Amami menunggu Asanagi untuk berterima kasih. Dia sadar bahwa perkataannya lebih kejam kepada mereka. Asanagi mencubit pipinya dan mengucapkan terima kasih kembali. Kelasnya mendapatkan tugas untuk dekorasi. Karena tak ada yang mengajukan ide, Maehara mengangkat tangan dan mengusulkan untuk membuat seni mozaik dari kaleng bekas. Maehara merasa gugup untuk berinteraksi dengan yang lainnya. Namun,
Namun, dia bersyukur bisa bersama Asanagi sehingga dia bisa santai saat berduaan. Keesokan harinya, Amami menjadi penanggung jawab warna pada kaleng. Dia mengorganisir teman-temannya untuk mengumpulkan kaleng sesuai warna, sementara Asanagi dan Maehara berdiskusi dengan desainnya. Amami pun datang dan melaporkan bahwa banyak kaleng berisi puntung rokok, sehingga mereka harus membersihkannya dulu. Amami melihat manga yang akan mereka jadikan desain dan ingin mencoba membuatnya. Tak disangka, Amami berhasil membuat desain yang lebih baik dari buatan Asanagi. Wajah Asanagi berubah murung, tetapi dia sembunyikan dan memilih desain Amami yang dipakai. Asanagi pun diam-diam meremas desain buatannya. Desain Amami akhirnya rampung. Tentu saja teman sekelas memujinya yang serba bisa. Maehara mengirimkan pesan untuk memuji kerja keras Asanagi. Dia juga memintanya untuk beristirahat serta tidak perlu main pada hari Jumat ini. Namun, saat mengerjakan tugas mosaik sendirian, Maehara merasa buntu dan malah mengajak Asanagi untuk datang ke rumahnya. Asanagi merasa senang, lalu dia menjahili Maehara dan membuatnya malu-malu. Akhirnya, Asanagi datang dan membantunya sambil menjahilinya lagi. Tak lama Amami datang dan bertanya mengapa Asanagi merahasiakan hubungan mereka. Maehara pun bilang bahwa dirinya lah yang meminta Asanagi untuk merahasiakannya. Amami menanyakan kebenaran itu pada Asanagi. Dia bertanya apakah dirinya tidak mampu dipercaya sehingga Asanagi tidak memberitahunya. Namun, Asanagi pernah dikhianati oleh temannya saat mereka menolak bermain bersama Asanagi dan malah memilih Amami yang lebih populer dan cantik. Asanagi merasa disisihkan oleh mereka dan Amami tidak mengetahui hal itu. Asanagi tidak mau memberitahunya dan langsung pergi begitu saja. Senin paginya, Asanagi dan Amami berangkat sekolah bersama seolah tidak terjadi apa-apa. Rupanya, Asanagi menjemput Amami dan menyuruhnya melupakan persoalan yang lalu. Maehara memberanikan diri untuk mengajak Asanagi berbicara berduaan di depan teman-teman sekelasnya. Namun, saat berduaan, Maehara tak ingin memaksa Asanagi membicarakan masalahnya. Dia akan menunggunya hingga siap berbicara. Asanagi memeluknya dan bertanya apakah Maehara bersedia menunggunya bercerita hingga festival sekolah selesai. Maehara memperbolehkannya. Asanagi tersenyum dan berterima kasih. Dia berjanji akan menyelesaikan urusannya dengan Amami, jadi dia ingin diberi waktu. Hari festival pun tiba. Dekorasi kelas Maehara membuat seluruh siswa yang melihatnya terkesan, dan hubungan teman-teman sekelasnya dengan Maehara pun kini menjadi membaik. Saat berbicara berdua, Maehara meminta izin untuk memegang tangan Asanagi yang terlihat kedinginan. Asanagi pun mengulurkan tangannya yang dingin pada tangan Maehara yang hangat. Tak lama, Amami datang bersama dua orang teman SMP-nya. Amami memang menganggap mereka teman, tetapi Asanagi tahu bahwa mereka tidak menganggap dirinya sebagai teman. Maka dia menceritakan apa yang dia rasakan saat SMP kepada Amami dan Maehara. Asanagi sudah berteman dengan Sanae dan Manaka sebelum bertemu dengan Amami. Saat kelas 3 SD, Asanagi melihat Amami yang sendirian. Di sekolah sebelumnya, Amami sering diejek karena blasteran dan dianggap berbeda dengan teman sebayanya. Dia pun pindah ke sekolah yang sama dengan Asanagi. Amami jadi takut untuk bergaul, tetapi Asanagi mengulurkan tangannya dan mengajaknya pulang bersama setiap hari. Saat di sekolah, teman-teman Asanagi menyambut Amami yang akan menjadi teman baru mereka. Setelah itu, Amami mulai lebih terbuka dan sering tersenyum. Keanehan mulai terjadi saat mereka memasuki SMP. Asanagi dan Amami sekelas, sementara teman-teman mereka yang lain berada di kelas yang berbeda. Amami menjadi semakin populer, dan rumor bahwa berteman dengannya akan menaikkan derajat membuat orang-orang iri pada Asanagi yang menurut mereka kecantikannya biasa saja. Suatu ketika, Asanagi membeli 4 tiket nonton untuk teman-temannya. Namun, Sanae dan Manaka sudah punya rencana lain dan bilang tidak bisa ikut. Asanagi pun berniat pergi bersama Amami. Namun dalam perjalanan, dia melihat mereka sedang berjanjian bertemu dengan Amami. Asanagi pun mengikuti mereka secara diam-diam. Saat itulah Asanagi sadar bahwa dia disisihkan oleh kedua sahabatnya itu. Sanae dan Manaka secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka ingin lebih dekat dengan Amami dibandingkan dengannya. Amami baru mengetahuinya sekarang dan dia sadar alasan mengapa Asanagi ingin pindah ke SMA lain.
Namun, masalah yang sama terus terulang. Semua yang awalnya mencoba berbicara dengan Asanagi ternyata memiliki motif untuk mendekati Amami. Begitu tujuan mereka tercapai, mereka tak lagi berbicara dengan Asanagi. Asanagi menyayangi sahabatnya, tetapi dia juga membencinya sebesar rasa sayang itu. Jadi, dia tidak ingin menceritakan hubungannya dengan Maehara karena takut Maehara akan lebih dekat dengan sahabatnya. Setelah meluapkan semuanya, Asanagi langsung pergi. Maehara pun pamit untuk mengejarnya. Maehara memuji dan mengusap kepala Asanagi. Setelah sedikit tenang, mereka berdiskusi tentang jalan keluarnya bersama. Asanagi dan Maehara pun berpegangan tangan dan menemui Amami. Asanagi meminta maaf atas sikapnya yang telah menyisihkan Amami dari pertemanannya dengan Maehara. Amami menangis lega. Dia takut jika Asanagi tidak mau berteman lagi dengannya. Dia lalu memeluk Asanagi sambil meminta maaf atas kelalaiannya selama ini. Asanagi pun menceritakan bahwa dia dan Maehara sepakat untuk menjaga jarak dulu agar dia bisa fokus bermain dengan Amami. Amami tidak setuju. Dia tidak masalah jika mereka ingin bermain seperti sebelumnya. Namun sebagai gantinya, Asanagi dan Maehara harus berjalan berkeliling festival sambil berpegangan tangan. Bahkan, Amami ingin melihat keseharian mereka saat bermain berdua, dan dia akan berpura-pura menjadi hantu yang tak terlihat. Asanagi dan Maehara sempat lupa sejenak dan menikmati waktu mereka. Setelah Amami pergi, mereka menonton film. Maehara bersin dan kedinginan. Asanagi pun mengambil selimut dan meminta Maehara mendekat untuk memakai selimut bersama. Asanagi ingin memanggil Maehara dengan nama akrabnya yaitu Maki, dan Maehara pun memanggilnya dengan Umi. Asanagi menyentil pelan dahi Maehara karena malu. Lalu dia tertawa melihat wajah Maehara. Maehara tersipu, lalu berkata bahwa Asanagi yang tersenyum seperti tadi lebih cantik dan manis dari siapapun. Maehara pun mengantar Asanagi pulang. Saat di depan pintu, Asanagi bertanya apakah Maehara menyukainya. Maehara takut itu adalah pertanyaan jahil seperti sebelumnya. Lalu dia membalikan pertanyaan itu kepada Asanagi. Asanagi menjawab dengan lantang bahwa dia bukan hanya menyukai, melainkan mencintai Maehara. Lalu dia mencium pipinya. Dia akan menunda ciuman di bibir sampai Maehara mengakui bahwa dirinya juga sudah menyukai Asanagi. Maehara pun tersipu malu sambil memegang pipinya. Maehara bermimpi tentang ibunya yang menangis dan ayahnya yang pergi tanpa berbicara apapun. Dia sadar mengapa dirinya memimpikan perceraian orang tuanya. Kedua orang tua Maehara yang dulu saling jatuh cinta, kini sudah tidak saling mencintai. Hal ini membuatnya sadar bahwa manusia suatu saat bisa berubah. Asanagi menyatakan perasaannya. Maehara senang jika Asanagi benar-benar mencintainya, tapi dia merasa dirinya masih belum pantas untuk Asanagi. Meski begitu, dia tidak ingin pasrah dan menerima keadaan begitu saja. Maehara mengatakan bahwa dia ingin menunda jawaban dan memataskan diri terlebih dahulu. Kesan itu memang terdengar kasar, namun Asanagi cukup pengertian karena Maehara selalu memprioritaskan dirinya. Asanagi sadar kalau bibir Maehara kering, lalu dia pun memberikan lip balm. Maehara merasa malu karena lip balm itu sering dipakai oleh Asanagi. Asanagi menatapnya dengan jahil sambil bertanya apakah Maehara sedang memikirkan ciuman tidak langsung. Asanagi pun bilang bahwa itu lip balm baru dan sengaja dia berikan untuk Maehara. Seketika Maehara membeku. Asanagi lalu berbisik bahwa mereka akan memakai lip balm yang sama jika Maehara sudah mengutarakan perasaannya. Saat di sekolah, Seki Nozomu memperhatikan. Dia pun memanggil Maehara untuk berbicara berdua. Awalnya, Seki terlihat menakutkan, tetapi saat diketahui bahwa tujuannya adalah meminta tolong agar bisa dekat dengan Amami, kesan menakutkan itu langsung runtuh. Seki yang tidak pernah menyukai perempuan, jatuh cinta pandangan pertama pada Amami di hari pertama masuk sekolah. Maehara pun meminta maaf karena menolak tawaran tersebut dan tak bisa membantu Seki. Bukannya membenci, Seki justru mewajarkan reaksi Maehara karena mereka memang tidak begitu dekat. Tanpa bantuan Maehara, Seki tetap mengajak Amami berbicara berdua. Seki menyatakan perasaannya, namun harus ditolak oleh Amami karena dia sudah memiliki orang yang disukainya. Maehara merasa bersalah, lalu dia menghampiri Seki yang saat itu sedang sendirian. Maehara bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang. Pikiran Seki ingin melupakannya dan mencari wanita lain, tetapi hatinya berkata berbeda. Jadi, dia tidak tahu apa yang akan dilakukan. Dia malah iri pada Maehara yang bisa dekat dengan
dengan Asanagi. Maehara pun mengatakan bahwa mereka belum berpacaran. Seki lalu memberikan saran pada Maehara untuk meresmikan hubungan mereka karena akhir-akhir ini Asanagi kembali naik daun di kalangan para lelaki. Alasannya, Asanagi jadi terlihat lebih ceria dan lembut sejak festival. Maehara menghargai pendapatnya. Seki pun mengajaknya untuk berteman. Setelah pulang sekolah, mereka akan bermain bersama. Maehara berinisiatif mengajak Asanagi kencan menonton film di akhir pekan. Asanagi dengan senang hati menerimanya. Asanagi lalu mengajak Maehara untuk membeli baju baru di hari Jumatnya. Amami ingin ikut bersama mereka. Dia tak sengaja tersenggol oleh salah satu pengunjung, lalu ditangkap oleh Maehara secara kebetulan. Asanagi merasa cemburu dan meminta mereka saling melepaskan tangan. Maehara yang sadar dirinya bersalah meminta Asanagi untuk memegang tangannya sambil berjalan. Mereka pun memilihkan baju untuk Maehara. Saat Maehara pergi ke toilet, dia tak sengaja bertabrakan dengan ayahnya yang sedang pulang kerja. Mereka sudah lama tidak bertemu sejak musim panas kemarin. Ayahnya bilang bahwa dia banyak pekerjaan. Maehara tidak mempermasalahkannya dan mengerti keadaan. Ayahnya pun memperkenalkan Maehara kepada rekan kerja wanitanya yang bernama Minato Kyoka. Karena sedang ditunggu oleh Asanagi dan Amami, Maehara pun pamit pergi. Sepanjang mereka bermain, Maehara terus melamun hingga Asanagi memperingatinya. Maehara tidak menceritakan pertemuannya dengan sang ayah, sebab orang tua mereka sudah bercerai. Melihat kedua temannya, Maehara ingin meyakini bahwa tahun ini akan menjadi kenangan indah bersama mereka, dan dia bisa melupakan tahun-tahun yang lalu. Hari kencan pun tiba. Asanagi datang ke rumah Maehara dengan baju santai. Maehara terpesona melihat penampilan Asanagi yang feminim. Rupanya, Asanagi memang sengaja tampil cantik untuk Maehara. Meskipun canggung dan malu, Maehara memuji penampilannya. Mereka pun berangkat sambil bergandengan tangan. Asanagi memesan kursi sepasang untuk mereka berdua agar bisa bermesraan. Sepertinya Asanagi tidak begitu menyukai film yang terburu-buru mereka pilih. Dia lebih menyukai film hiu dengan alur yang aneh. Meski begitu, sejauh ini mereka menikmati kencan itu. Asanagi mengajak Maehara ke karaoke. Dengan percaya diri, Asanagi mampu membawakan lagu dan mendapatkan skor yang tinggi. Awalnya, Maehara malu-malu untuk bernyanyi. Asanagi pun mengajaknya berduet agar Maehara terbiasa. Pada akhirnya, Maehara ikut bernyanyi tanpa rasa malu. Di bawah pohon Natal, Asanagi memeluk lengan Maehara yang kedinginan. Dia bertanya bagaimana perasaan Maehara terhadap dirinya. Jika Maehara mau, dia boleh berbisik untuk mengatakannya. Namun, saat mendengar nama Maehara dipanggil dari kejauhan, mereka menoleh ke arah suara itu. Ternyata, ayah Maehara sedang berkencan dengan rekan kerjanya. Maehara ingin segera pergi sebelum mereka melihatnya. Asanagi pun memeluk Maehara dan menyembunyikan wajahnya agar tidak diketahui oleh sang ayah. Maehara merasa bersalah dan meminta maaf karena Asanagi harus melihat situasi yang canggung itu. Asanagi bingung mengapa Maehara meminta maaf padahal merekalah yang salah. Maehara tidak mau menyalahkan ayahnya, hanya saja waktunya yang tidak tepat. Setelah itu, mereka pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Maehara melihat ibunya merokok lagi. Maehara cukup pengertian karena dia tahu ibunya sedang lelah karena pekerjaan dan juga banyak pikiran. Maehara tidak menceritakan bahwa dia melihat ayahnya sedang berkencan dengan wanita lain. Dia hanya bercerita tentang kencannya bersama Asanagi yang sangat menyenangkan baginya. Ibunya lalu bertanya apakah Maehara punya waktu di Jumat malam minggu depan. Maehara menjawab bahwa dia akan belajar untuk ujian. Ibunya pun memberitahukan bahwa ayahnya Maehara ingin bertemu. Sejak mereka bercerai, hak asuh jatuh ke ibu Maehara. Jadi, dia dan Maehara lah yang menentukan kapan sang ayah boleh menemui anaknya. Namun, kali ini ayahnya memaksa ingin bertemu dan menentukan tanggalnya sendiri. Maehara mengerti karena sesekali ayahnya memang berhak menentukan waktu, mengingat dia masih memberikan nafkah kepada mereka. Maehara sebenarnya ingin bertanya tentang hubungan Minato dan juga ayahnya. Apakah mereka memulai hubungan sesudah atau sebelum perceraian? Dia juga ingin mengetahui apakah Minato lah penyebab perceraian itu. Tanpa sadar, Maehara memanggil ibunya. Sang ibu yang khawatir menyuruhnya beristirahat dulu sambil menunggu makan malam. Sebelum pergi, Maehara bertanya apakah ibunya masih mencintai
mencintai ayahnya. Ibunya berpikir sejenak, lalu menjawab bahwa di dalam lubuk hatinya mungkin masih ada cinta. Memang ada masa di mana dia sampai tak ingin melihat wajah mantan suaminya. Namun, saat melihat foto mereka bertiga di dalam album, dia tidak tega membuangnya. Di sana ada foto-foto selama 5 tahun penuh, serta perjalanan mereka sebelum Maehara lahir. Mereka pun melihat album yang berisi foto Maehara semasa kecil hingga masa SMA. Foto-foto di album itu yang awalnya lebih banyak menampilkan mereka bertiga, kini hanya berisi Maehara dan ibunya saja. Saat di sekolah, Maehara, Asanagi, dan Amami makan siang bersama. Mereka merencanakan belajar bersama untuk ujian nanti. Maehara bertanya kepada Amami apakah Seki boleh ikut. Amami memperbolehkannya, dan mereka berempat pun belajar bersama. Amami bertanya tentang soal yang sulit dikerjakan kepada Maehara. Tiba-tiba, Asanagi memegang tangan Maehara diam-diam di bawah meja. Mereka saling malu-malu, tetapi pegangannya malah semakin erat. Setelah selesai belajar, Maehara membuatkan mereka pancake. Saat makan, tanpa sadar Asanagi dan Maehara malah bermesraan hingga mereka disadarkan oleh Amami. Asanagi dan Maehara pun meminta maaf. Amami bilang bahwa sebenarnya dia iri pada mereka dan ingin punya pacar seperti Maehara. Suasana pun menjadi canggung. Asanagi menjawab bahwa Amami lebih cocok dengan cowok atletis. Amami berpikir bahwa atletis berarti Asanagi, lalu bercanda ingin Asanagi membelah diri sambil memeluknya. Setelah semuanya selesai belajar, Asanagi meminta yang lain pulang duluan karena masih ada yang ingin dia bicarakan dengan Maehara. Asanagi tiba-tiba memeluknya. Sepertinya dia khawatir dengan perkataan Amami tadi. Dia bisa mengikhlaskan Sanae dan Manaka, tetapi jika Maehara juga direbut oleh Amami, dia tidak akan sanggup menghadapinya. Maehara pun menenangkannya dan mengatakan bahwa dirinya hanya melihat Asanagi seorang. Asanagi merasa tenang mendengarnya dan memeluknya lebih erat. Malamnya, Maehara pergi menemui ayahnya. Saat menunggu, Asanagi yang tahu kemana Maehara akan pergi, berkirim pesan bahwa dia juga ingin mencoba makan di restoran mahal itu. Dia membayangkan akan memesan steak wagyu dan banyak makanan lainnya. Mengingat hal itu, Maehara pun memesan makanan yang sama sesuai saran Asanagi. Ayahnya terkejut karena selama ini Maehara selalu menahan diri. Menanggapi hal itu, Maehara hanya tersenyum. Setelah menghabiskan makanan, Maehara bertanya apakah ayahnya masih mencintai ibunya. Ayahnya terkejut sejenak, lalu menjawab bahwa perasaannya pada ibu Maehara sudah lama menghilang. Tapi ibu Maehara adalah istri dan ibu yang luar biasa. Jadi dia hanya menghormati perannya sebagai pribadi yang baik. Ayahnya masih menyayangi Maehara, tetapi jika harus kembali bersatu, dia tidak bisa melakukannya. Maehara pun sadar betapa renggangnya hubungan mereka. Dia lalu bertanya apakah ayahnya berhenti mencintai ibunya karena Minato. Ayah Maehara rupanya sadar bahwa saat itu anaknya melihatnya sedang bersama Minato. Dia bersumpah bahwa dirinya dan Minato baru memulai hubungan lama setelah perceraian. Maehara bertanya apakah ayahnya mencintai Minato. Jawabannya tampak ragu dan bertele-tele. Ayahnya malah melihat tangan Maehara yang pecah-pecah karena terlalu sering mencuci piring. Dia lalu menyuruhnya rutin memakai krim. Setelah itu, ayahnya pun pamit karena ada urusan. Suara lantang yang familiar terdengar oleh Maehara. Itu adalah Nina. Setelah dijelaskan, ternyata Nina janjian dengan pacarnya untuk makan di sana. Tetapi setelah menunggu lama, pacarnya batal datang karena wanita lain. Ayah Maehara merasakan kedekatan mereka, dan sebagai bentuk terima kasih karena Nina telah berteman dengan anaknya, dia berniat membayarkan sisa tagihan Nina. Maehara dengan tegas mengatakan bahwa dialah yang akan membayar karena Nina adalah temannya. Maehara meminta ayahnya untuk bersikap seperti keluarga, lalu pergi bersama Nina. Sebelum pergi, Maehara bertanya sekali lagi apakah ayahnya mencintai Minato. Lalu ayahnya hanya menjawab bahwa Maehara akan mengerti suatu hari nanti. Mereka mampir dulu ke minimarket. Di sela-sela obrolan, Maehara bertanya apakah orang tua Nina akur. Jawaban Nina cukup mengejutkan. Kedua orang tuanya sering bertengkar dan saling melempar barang, tapi mereka akan kembali seperti biasa keesokan harinya. Dan anehnya, Nina jadi bisa membaca wajah orang lain. Dia bisa tahu apakah masalah masih menumpuk atau akan segera meledak. Menurut Nina, ayah Maehara adalah orang yang kehilangan kesempatan untuk meledak. Namun, yang justru membuat Nina khawatir
khawatir adalah Maehara sendiri karena dia bersikap seolah baik-baik saja dan sudah mengendalikan situasinya. Nina menyuruh Maehara untuk bersandar dan mengandalkan Asanagi atas masalahnya. Saat pulang, ibu Maehara sudah menyiapkan makan malam. Dia lalu memberitahu bahwa dirinya akan cuti untuk mengurus rumah dan Maehara. Maehara yang khawatir bertanya apakah ibunya sakit. Ibu Maehara tersenyum dan menjawab bahwa dia baik-baik saja, hanya kelelahan bekerja dan tidak ingin memaksakan diri demi kesehatannya. Maehara mencoba untuk tidak khawatir dan memintanya mengurangi merokok. Setelah itu, Maehara menceritakan semuanya pada Asanagi. Mendengar itu, Asanagi mengajak Maehara untuk makan malam di hari Jumat nanti bersama keluarganya. Awalnya, Maehara tidak ingin ikut, tetapi dia dipaksa oleh Asanagi. Saat di sekolah, Maehara menceritakan bahwa dia diundang ke rumah Asanagi. Seiki merasa iri karena Maehara diajak oleh keluarga Asanagi dan juga akan ikut pesta Natal minggu depannya. Maehara menjawab bahwa dia tidak akan ikut karena terlambat mendaftar. Seiki pun mendatangi kakaknya yang merupakan ketua OSIS. Dia meminta tolong padanya agar Maehara bisa ikut dalam pesta Natal. Maehara meminta maaf karena baru bilang ingin ikut di menit-menit terakhir. Ketua OSIS Tomoseki bukannya tidak mengizinkannya, hanya saja ada peraturan yang harus ditaati, yaitu tidak boleh menerima pendaftaran setelah tanggal pendaftaran habis. Namun, ada salah satu panitia yang berhalangan hadir. Jika Maehara mau, dia boleh ikut dan menggantikannya sebagai salah satu panitia acara. Maehara pun bersedia untuk ikut. Tibalah hari makan malam bersama keluarga Asanagi. Ibu Maehara menelpon keluarga Asanagi untuk mengucapkan terima kasih. Setelah selesai, Maehara melihat sebungkus rokok tergeletak di atas meja. Dia bertanya apakah ayahnya mengatakan sesuatu. Ibu Maehara terkejut dan mengelak, tetapi Maehara sadar ibunya berbohong. Rupanya, ibu Maehara tidak memberitahu sang ayah tentang betapa sibuknya pekerjaan di perusahaan penerbitan. Dia ditegur karena melimpahkan segala urusan rumah tangga kepada Maehara. Sebenarnya, ibu Maehara tidak perlu bekerja untuk memenuhi kebutuhan makanan karena nafkah dari ayah Maehara sudah cukup. Namun, ibunya tetap bekerja dan tidak mau memakai uang sang ayah karena merasa harga dirinya terusik. Dia meminta maaf atas sikap egoisnya kepada Maehara yang membuatnya merasa sendirian. Keluarga mereka memang tidak bisa kembali seperti dulu, tetapi ibunya akan berusaha untuk selalu ada bagi Maehara. Setelah mengobrol cukup lama, Maehara pergi ke rumah Asanagi. Di sana ada ayah Asanagi. Meskipun tampangnya menakutkan karena posternya yang tinggi dan suaranya yang tegas, dia cukup ramah meski tanpa senyum. Ibu Asanagi menyuruhnya untuk tersenyum. Mereka bercanda dan tampak cukup dekat. Makan malam sudah siap. Semua anggota keluarga berkumpul di meja makan. Asanagi dan kakaknya saling meledek hingga harus ditegur oleh ayahnya. Melihat kehangatan itu, Maehara merasa keluarga Asanagi begitu hangat. Tanpa sadar dia menangis. Dulu saat dia masih kecil, ayah dan ibunya terlihat akur. Lalu saat Maehara mulai memasuki SMP, perlahan-lahan mereka berhenti makan bertiga. Seiring waktu, ayahnya semakin sering lembur dan ibunya menjadi pendiam karena masalah pernikahan mereka yang memuncak. Setelah perceraian, hanya dirinya saja yang tersisa di meja makan, dan dia menjadi benar-benar sendirian. Maehara meminta izin untuk mencari udara segar. Dia merasa malu karena menangis seperti anak kecil. Asanagi mengejarnya, tetapi Maehara kembali menghindar. Asanagi tidak menyerah. Dia berkata bahwa wajar jika Maehara menangis, tidak akan ada yang mengejeknya, jadi dia bisa berhenti mengkhawatirkan hal itu dan mempercayakan semuanya pada Asanagi. Maehara mulai merasa tenang dan membicarakan apa yang dia khawatirkan. Asanagi menariknya dan meminta Maehara untuk tidur di pangkuannya. Pagi harinya, Maehara terbangun dan melihat wajah Asanagi di sebelahnya. Mereka mengobrol lalu terbawa suasana hingga hampir berciuman. Sayangnya, ibu Asanagi datang dan menyuruh mereka sarapan. Mereka pun kelabakan. Setelah sarapan dan mendapat tugas kecil, ayah Asanagi ingin berbicara berdua dengan Maehara. Dia mengatakan bahwa istri dan anaknya sudah memberitahu sedikit tentang situasi keluarga Maehara. Ayah Asanagi mengusap kepala Maehara dan berkata bahwa dia hebat karena sudah bisa bertahan sendirian. Tetapi bukan berarti Maehara harus memendam perasaan sendiri. Jika terlalu lama dipendam, pikiran Maehara akan runtuh nantinya. Ayah Asanagi berkata bahwa lebih baik Maehara menangis atau merengek. Setidaknya itu akan meringankan beban di dadanya. Setelah pulang, saat ibunya sedang berbelanja, Maehara melihat foto album di keluarga mereka yang sedang merayakan Natal bersama. Dia pun menangis, berandai-andai bisa kembali ke masa itu. Lalu, dia mulai menyusun rencana untuk Natal nanti.
Saat di sekolah, Maehara meminta izin kepada ketua OSIS untuk meninggalkan tempat acara sebentar. Ketua OSIS tidak mempermasalahkannya dan menjadikan waktu izin Maehara sebagai waktu istirahat. Sepulang sekolah, Maehara menemui Minato di taman. Sebenarnya bukan hanya Minato, tetapi Maehara juga meminta ayahnya untuk datang. Namun, ayahnya tidak bisa izin kerja, dan dia tidak tahu bahwa Minato yang akan datang mewakilinya. Maehara beralasan bahwa dia ingin membicarakan tentang masa depannya. Jika dia diterima di universitas dekat rumah ayahnya, maka dia akan tinggal di sana. Minato datang ingin membantu karena khawatir pada ayah Maehara yang belakangan ini tidak seperti biasanya. Dia mencintai ayah Maehara. Alasannya, saat dia masih menjadi karyawan baru yang paling buruk sekalipun, ayah Maehara tetap mendampinginya. Minato merasa berutang segalanya kepada ayah Maehara. Dia mengagumi dan menghormatinya, baik sebagai pribadi maupun sebagai seorang pria. Minato bahkan berani menunduk dan meminta tolong kepada Maehara agar dia mau tinggal bersama ayahnya. Minato tahu ayah Maehara lebih membutuhkan anaknya dibanding dirinya. Dia sadar tindakannya akan menyakiti ibu Maehara, dan dia siap menerima hukuman apapun. Jika Maehara tidak suka Minato ada di sekitarnya, dia akan pergi dan berhenti dari pekerjaan, juga dari kehidupan ayah Maehara. Meski begitu, Maehara tidak bisa menerima permintaan Minato. Sebaliknya, dia mengajukan tawaran lain. Tibalah saat pesta Natal. Maehara berjaga di depan dan mendata para tamu yang hadir. Amami datang dengan gaun biru yang cantik, membuat semua mata jadi tertuju padanya. Dia menjadi yang paling cantik di sana. Namun, pandangan Maehara lebih tertarik pada Asanagi. Di dalam hati, dia sangat mengagumi Asanagi. Jantungnya berdebar kencang saat melihat senyuman manisnya. Saat acara dimulai, Maehara menemui ibunya di depan sekolah. Dia meminta ibunya untuk menunggu seseorang datang. Mereka adalah ayahnya dan Minato. Maehara meminta maaf kepada ibu dan ayahnya karena telah berbohong. Saat mereka bertemu, situasi menjadi sangat canggung dan suram. Ibu Maehara, sebut saja Misaki, tahu siapa Minato, dan dia membebaskannya untuk berbuat semaunya terhadap ayah Maehara. Minato membalas bahwa dia belum memiliki hak untuk itu. Masaki berbicara sarkas pada Itsuki, menyindir bahwa dia masih saja membuat wanita di sekitarnya menangis. Itsuki menjawab dengan cuek bahwa Masaki tidak akan mengerti. Sikap pengecut itulah yang kembali memicu pertengkaran mereka. Saat Itsuki akan kabur, Minato menahannya. Dia tahu Itsuki merindukan anaknya dan tersiksa ketika tidak bisa bertemu. Jadi dia harus menetap dulu. Maehara kemudian meraih tangan ayah dan ibunya, meminta mereka untuk berbaikan dan menghentikan pertengkaran. Maehara ingin mereka kembali seperti dulu. Dia tidak ingin memilih salah satu, dan dia berjanji akan menjadi anak yang lebih baik demi kedua orang tuanya. Tiba-tiba Asanagi datang. Maehara meminta maaf karena tiba-tiba mengatakan hal itu. Dia tahu semua ini sudah terlambat dan mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Namun, dia sudah merasa lega setelah mencurahkan isi hatinya. Dia pun memperkenalkan Asanagi kepada mereka sebagai wanita yang sangat dia cintai. Sebagai permintaan terakhirnya, Maehara ingin berfoto bersama kedua orang tuanya di bawah pohon Natal. Permintaan itu tidak memberatkan, dan mereka dengan senang hati menerima permintaan anaknya yang selama ini sudah berusaha begitu pengertian. Mereka pun kembali ke pesta. Saat melihat Sanae dan Manaka, Asanagi berpikir untuk berbaikan dengan mereka. Kemarahannya sudah pudar, dan dia ingin memaafkan mereka. Siapa sangka, Sanae dan Manaka lah yang lebih dulu datang dan meminta maaf. Mereka merasa lega karena Asanagi mau menerima mereka lagi. Akhirnya, mereka bisa kembali berkumpul berempat. Saat pulang, Maehara mengambil kesempatan untuk mengutarakan perasaannya. Bukan hanya sekedar teman, dia ingin meresmikan hubungan mereka. Asanagi merasa bahagia hingga menangis. Dia memeluk Maehara, dan Maehara membalasnya sambil tertawa melihat Asanagi menangis. Akhirnya, Maehara bisa menciumnya. Hubungan yang awalnya hanya teman, kini resmi menjadi sepasang kekasih. Mereka menghabiskan waktu di rumah Maehara, mengobrol dan bermain seperti biasa. Asanagi enggan pulang, tetapi mereka harus menaati peraturan orang tua mereka. Asanagi meminta digendong, dan Maehara pun segera menggendongnya. Asanagi pulang tanpa mau diantar. Dia mengatakan bahwa dirinya ingin menikmati perasaannya. Maehara mengerti dan membiarkannya pulang. Di hari pertama mereka jadian, Maehara malah demam. Selama sebulan, dia banyak pikiran dan menahan diri. Tubuh yang awalnya selalu
selalu siaga kini sudah mencapai batasnya. Ibu Maehara sudah kembali bekerja, jadi Asagi dan ibunya menjemput Maehara untuk diperiksa ke dokter. Maehara pun dirawat di rumah Asanagi selama beberapa hari hingga sembuh. Asanagi sangat mengkhawatirkannya. Dia merawat Maehara, menenangkannya, dan memeluknya. Asanagi tahu Maehara banyak pikiran, jadi dia meyakinkan Maehara bahwa dia menyayanginya apa adanya. Sesekali dia mengintip dan memastikan bahwa Maehara baik-baik saja. Maehara menjadi lebih manja dari biasanya, tetapi dia merasa tenang dengan kehadiran Asanagi di sampingnya hingga akhirnya tertidur lelap. Asanagi menemaninya tidur. Besoknya, Asanagi pergi bermain dengan teman-temannya. Demam Maehara sudah sedikit turun, tetapi dia masih harus beristirahat. Ibu Asanagi datang untuk membersihkan kamar. Ibu Asanagi merasa berterima kasih kepada Maehara karena dia sudah lama tidak melihat putrinya sesenang itu. Dia juga menceritakan masa kecil Asanagi yang nakal dan tomboy, yang kini tumbuh menjadi wanita yang imut di matanya. Dia berharap Maehara akan terus ada untuk Asanagi. Beberapa saat kemudian, Nina dan Amami datang untuk menjenguk Maehara. Mereka bersenang-senang dengan meledek Maehara. Seperti biasa, mereka selalu menggoda Asanagi di depan Maehara hingga akhirnya mereka jadi ribut. Maehara menghabiskan waktu seminggu di sana sampai pulih. Asanagi yang murung lalu meminta ciuman pada Maehara. Di hari ulang tahun Asanagi yang ke-17 di musim semi, semua teman Asanagi dan juga Maehara merayakannya di rumah Amami. Maehara memberikan sebuah jepit rambut mewah untuknya. Setelah selesai berpesta, Maehara mengambil jalan memutar karena ingin melihat pohon sakura yang masih berbunga. Sebenarnya, Maehara tidak terlalu menyukai musim semi. Mungkin karena setiap tahun dia harus memperkenalkan diri di depan kelas, dan perkenalan itu selalu membuatnya tertekan hingga akhirnya mempermalukan dirinya sendiri. Namun, tahun ini berbeda karena ada Asanagi di sampingnya. Meskipun mungkin nanti mereka akan berbeda kelas, Maehara tidak merasa sendirian lagi. Maehara berterima kasih kepada Asanagi karena telah menjadi temannya, lalu jatuh cinta padanya dan kini menjadi kekasihnya. Dia meminta Asanagi untuk selalu memberitahunya jika ada sesuatu yang membuatnya khawatir. Asanagi tidak perlu menyembunyikan apapun. Maehara tidak masalah jika Asanagi manja, cemburuan, atau sangat butuh perhatian. Dia menerima semua itu sebagai tanda bukti bahwa Asanagi mencintainya. Asanagi memeluknya dan mengatakan bahwa Maehara adalah miliknya. Maehara tersenyum sambil membalas pelukannya. Dia berkata bahwa dirinya akan selalu menjadi milik Asanagi. Asanagi lalu mencium keningnya. Maehara tersenyum dan di dalam hatinya dia bertekad untuk terus tumbuh serta menjadi sosok yang diinginkan Asanagi. Asanagi pun menyemangatinya. Mereka kemudian terus berjalan bersama menuju musim baru selanjutnya.